Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua. Oke, sudah semangat belajarnya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai potensi kekayaan alam Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kita harus bersyukur bahwa kita dikaruniai dengan banyak kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, ada apa saja kekayaan alam yang kita miliki? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ini kita lihat, ini ada peta dari negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. Pulau Miangas itu yang paling utara, ada di sini. Pulau Rote itu adalah wilayah Indonesia yang paling selatan. Pulau Sabang adalah wilayah Indonesia yang paling barat. Dan yang paling timur ada Papua atau Merauke. Merauke itu kotanya. Potensi kekayaan alam Indonesia. Pada dasarnya, potensi kekayaan alam Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Hayat itu artinya hidup. Jadi sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Bisa flora, bisa fauna. Kalau yang flora itu adalah tumbuhan, kalau yang fauna itu adalah hewan atau binatang. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Non itu artinya tidak, hayat itu hidup. Artinya sumber daya alam yang tidak hidup atau benda mati. Apa contohnya? Contohnya, kita punya batu bara, kita punya emas, kita punya biji besi, kita punya nikel, dan masih banyak lagi. Kenapa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang berlimpah? Nah, tentunya adalah ada faktor-faktornya atau ada sebab-sebabnya. Yang pertama, karena Indonesia itu terletak di daerah tropis. Karena Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa. Bahkan ada dua daerah di Indonesia itu yang tepat ada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Jadi tepat ada di tengah-tengahnya, garis yang melintang. Makanya garis khatulistiwa itu dinamakan juga dengan garis lintang 0 derajat. Karena terletak di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia itu beriklim tropis. Karena beriklim tropis, di negara kita hanya mengenal dua musim,
musim hujan, dan musim kemarau. Ini yang menyebabkan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Karena hanya mengenal 2 musim. Musim kemaraunya 6 bulan, musim hujannya 6 bulan. Beda dengan negara-negara yang ada di benua Eropa. Kalau di benua Eropa itu iklimnya adalah subtropis. Jadi lebih dari dua musim. Ada yang 4, ada yang 5. Yang kedua adalah karena negara kita terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik. Jadi di bawah bumi itu ada lempeng batuan yang sangat besar dan panjang. Karena adanya lempeng tektonik ini menyebabkan di Indonesia itu banyak terdapat pegunungan, banyak gunung berapi. Gunung berapi itu kaya akan sumber mineral, bisa belerang, kan? Kayak kalau kita ke Ciater itu kan, di sana itu ada aroma belerang. Bisa dimanfaatkan untuk apa belerang? Itu bisa digunakan untuk kosmetik. Yang ketiga, karena daerah perairan Indonesia kaya akan sumber makanan. Banyak makanan yang berasal dari daerah perairan. Ada ikan, ada udang, ada lobster, dan berbagai jenis sumber mineral. Contohnya ada di dasar laut itu ada sumber minyak bumi. Itu ada penambangan lepas pantai. Jadi nambang minyak bumi, penambangannya itu ada di laut. Nah, sekarang kita lihat berbagai kekayaan alam Indonesia. Yang pertama dari hasil hutan. Yang pertama adalah berbagai jenis kayu. Karena Indonesia itu memiliki hutan yang sangat luas. Karena apa? Karena terletak di daerah tropis. Ini yang menyebabkan tumbuhan itu adalah sangat subur. Yang kedua adalah rotan. Rotan itu bisa dibikin furniture, bisa dibikin mebel atau kursi. Yang kedua dari hasil tambang. Jadi barang tambang itu adalah barang yang untuk memperolehnya itu adalah dengan cara melakukan penggalian dari dalam bumi. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar emas batangan. Emas tapi berwujud batang. Harganya berapa? Ya, harganya tentunya adalah sangat mahal. Ini salah satu hasil tambang. Selain emas ada apa lagi? Ada minyak bumi. Ada batu bara. Ada gas alam. Nah, itu kalau yang kalau mamanya masak itu kan ada memakai gas ya. Ada biji besi, itu yang kalau diolah itu nanti bisa menjadi besi ya. Ada timah. Ada emas, ini gambarnya.
Ini yang emas batangan. Ada juga kalau yang perempuan itu yang dijadikan sebagai perhiasan. Ada tembaga. Itu kalau kita punya kabel, kemudian kita kupas, itu dalamnya adalah terbuat dari tembaga. Ada intan. Nah, intan itu juga digunakan sebagai perhiasan. Ada nikel yang untuk melapisi pelek motor, pelek sepeda, yaitu dari nikel. Dan lain sebagainya. Kekayaan dari hasil pertanian dan perkebunan. Ada karet. Karet itu yang diambil adalah getahnya. Getahnya itu nanti kalau diolah itu akan menjadi ban mobil, ban sepeda, ban motor, sandal, dan lain-lain. Kopi. Nah, negara kita adalah negara penghasil kopi nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil. Ada kelapa. Ada sawit, kelapa sawit. Itu yang dijadikan sebagai minyak goreng. Ada cengkeh. Ada teh. Nah, ini gambar perkebunan teh. Ada lada. Ada kina. Itu yang digunakan untuk obat malaria. Ada tembakau, itu untuk industri pembuatan rokok. Ada coklat. Ada lagi kekayaan dari keanekaragaman biota laut. Biota itu makhluk hidup. Ada ikan, berbagai jenis ikan. Ada rumput laut. Ada terumbu karang. Ini jadi terumbu karang ini sebenarnya ini tumbuhan, ini hidup, jadi dia akan tumbuh. Cuma pertumbuhannya itu sangat lambat. Itu materi untuk potensi kekayaan alam negara Indonesia. Kita lihat ternyata potensi dari negara kita itu adalah sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.